Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Dengan aku, Erwin Sari, dan di video ini kita akan belajar tentang dasar-dasar dari Object Oriented Programming, atau sering disebut juga OOP, dalam Java. Apa itu OOP? Dan kenapa sih konsep ini lebih baik dibandingkan dengan pemrograman prosedural? Ayo kita bahas satu persatu. Jadi, untuk OOP itu sendiri adalah pendekatan pemrograman yang berbasis objek. Terus, berbedanya dengan pemrograman prosedural itu sendiri yang berfokus pada langkah-langkah atau prosedurnya. Tetapi kalau OOP itu berfokus pada objek dan interaksi antar objeknya. Terus modular dan mudah dikelola dalam proyek yang besar. Untuk selanjutnya, ini ada tabel-tabel untuk perbedaan dari OP dan prosedural. Jadi untuk aspek pendekatan, OP itu dia berbasis objek dan prosedural itu berbasis prosedur. Untuk yang aspek struktur kode, kalau yang OP itu dia lebih modular, kalau yang prosedural itu dia lebih cenderung ke linear. Terus untuk pemeliharaannya juga untuk OOP itu lebih mudah. Kalau untuk yang prosedural itu bisa dibilang apa ya, kompleks gitu. Terus untuk yang reusability, untuk OOP itu reusability-nya tinggi. Kalau untuk yang prosedural itu reusability-nya rendah. Nah, untuk selanjutnya, untuk terkait dengan konsep-konsepnya itu, di sini ada yang namanya kelas dan objek. Kelas dan objek itu blueprint dan instance dari objek nyata. Terus yang encapsulation itu dia menyembunyikan detail internal objek. Terus yang inheritance itu dia pewarisan sifat dari satu kelas ke kelas lainnya gitu. Terus untuk yang terakhir itu ada polymorphism. Itu kemampuan satu metode memiliki banyak bentuk gitu. Dalam jadi untuk di dalam OOP ini dia mempunyai 4 konsep dasar yang kita dapat lihat contoh-contohnya nanti. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh kode proseduralnya dulu, terlebih dahulu. Nah, di sini ada nama mahasiswa yang menggunakan tipe data string, dan juga umur mahasiswa yang menggunakan tipe data integer. Terus, untuk selanjutnya, metode yang digunakan itu ada tambah mahasiswa dan juga metode tampilkan mahasiswa. Terus, gimana sih semua data mahasiswa disimpan di variabel global kalau di prosedural yang ini? Di mana dia itu disimpan di sebuah variabel global sehingga nih hanya bisa menyimpan satu mahasiswa saja, satu data mahasiswa. Jadi jika kita menambahkan satu mahasiswa lagi, maka data sebelum itu akan tertimpa dengan data yang baru gitu. Jadi kita tuh menggunakan solusi yang lebih baik, menggunakan OOP dengan kelas dan objeknya itu, sehingga setiap mahasiswa punya data sendiri tanpa menimpa yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas uh, bagaimana sih OOP ini menangani masalah dengan konsep kelas dan objek. Ini untuk implementasi dari OOP-nya itu, gimana sih caranya dia menangani masalahnya itu, aku udah punya nih untuk kodenya di sini. Udah ada. Jadi, kita akan coba, kita akan implementasikan ke alat, menggunakan alat yang namanya BlueJ. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu namanya OP. Aku bakalan nambahin di sini untuk dokumen namanya OOP. Oke. Nah, selanjutnya, oke. Selanjutnya di sini kita akan membuat kelas yang namanya mahasiswa. Nah, di sini sudah terdapat kelas mahasiswa. Jadi kita di sini open editor. Open editor kita akan menghapus template yang sudah diberikan oleh BlueJ-nya. Karena kita akan menggunakan ini saja. Ini. Jadi di dalam sini kita akan menuliskan mendefinisikan sebuah. Jadi kan di sini ada sebuah kelas namanya mahasiswa nih. Nah, dia itu memiliki dua variabel
atau atribut, yaitu nama dengan tipe data string. String, nama, dan juga umur. Oh, ini salah. Dan juga integer, int, umur. Oke. Nah, selanjutnya itu kita akan menambahkan konstruktor mahasiswanya. Jadi di sini ada mahasiswa, string, nama, integer, umur. Terus kita bakalan jadi kan di konstruktor ini dia itu bakalan yang namanya menerima dua parameter. Dua parameter nama nama mahasiswa, nama itu nama-nama mahasiswa. Terus untuk umur, umur itu umur mahasiswanya. Jadi kita menggunakan this nama dan this umur. Digunakan untuk this itu kata kunci yang digunakan untuk merujuk pada variabel instance dari objek saat ini gitu. Jadi kan kita tulis di sini is nama sama dengan nama, is umur sama dengan umur. Oke. Ini salah tipe. Oke. Nah, di sini untuk konstruktornya udah, kita bakalan nambahin untuk metode tampilannya. Metode tampilkan info gitu. Jadi, dia ini bisa menampilkan atau ngeprint info yang sudah diinput, terus bakalan memberikan output berupa uh, apa ya, print yang bakal muncul di layar gitu. Jadi, nanti bakalan ada nama mahasiswa dan umurnya juga. Jadi, di sini kita menggunakan void tampilkan info. Sini sistem out print line ya. Di sini nama, oke, umur, sistem out print line, umur. Oke, umur. Nah, oke, di sini sudah terdapat untuk dimana kita itu bakal mencetak nama dan umurnya gitu. Nah, di kode ini kan kita sudah membuat terkait dengan uh, satu kelas mahasiswa yang mempunyai dua atribut nama dan umur. Terus juga kita buat kontraktornya yang diinisialisasikan data saat objek dibuat dan juga metode tampilkan info untuk menampilkan data-datanya. Terus selanjutnya kita bakal membuat objek dan kita akan menggunakannya, kita akan menjalankannya. Jadi objek ini kita compile dulu. Oke. Nah, di sini kita bakal buat untuk objeknya. Aduh. Di sini kita bakal open editor, kita hapus juga untuk templatenya yang bagian ini. Kita hanya membutuhkan bagian ini saja. Terus kita bakalan buat public statis void main string arguments. Ini arguments ya. Oke. Nah, jadi untuk baris yang baris ini aku bakalan jelasin dulu. Jadi kalau di sini public itu adalah untuk membuat metode main ini dapat diakses di mana saja. Terus juga statis itu memungkinkan metode main ini apa ya, dipanggil tanpa membuat objek di kelas main gitu. Terus
void itu kata kuncinya untuk apa ya? eh apa ya? Metode main tidak akan mengembalikan nilai apapun gitu. String arguments itu adalah parameternya yang memungkinkan program menerima argumen baris perintah command line arguments. Jadi meskipun dalam contoh ini tidak digunakan gitu. Jadi untuk selanjutnya kita bakalan buat untuk baris objeknya. Kita buat baris objeknya, buat objeknya ya mahasiswa satu, mahasiswa. Ini namanya oke, pakai titik dua ya, 20 umurnya. Nah, jadi kan di baris ini itu tuh mahasiswa satu itu ini adalah deklarasinya gitu, kayak variabel mahasiswa satu yang akan menyimpan referensi ke objek mahasiswa. Jadi uh, untuk new mahasiswa ini ada Sari dan umurnya 20 itu memanggil kontraktor kelas mahasiswa dengan argumen Sari. Itu nama dan 20 itu umurnya. Terus ini bakalan membuat objek mahasiswa baru dengan nama Sari dan umur 20 dan mengembalikan referensinya ke objek tersebut. Terus selanjutnya itu referensi ke objek mahasiswa yang baru dibuat disimpan dalam variabel mahasiswa satu. Terus untuk memanggil untuk tampilannya gitu. Kayak tadi kan, kita menggunakan metode tampilkan info. Jadi di sini kita tuliskan mahasiswa satu eh mahasiswa satu tampilkan info. Nah, coba kita compile dulu. Oke, tidak ada error. Nah, di sini udah dibuat semua kan. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan mahasiswa dengan nama Sari, umur 20. Oke. Aduh, oh ya. Jadi untuk yang nama itu kan string. Kalau string dia harus pakai tanda kutip dua. Nah, di sini sudah ada di sini untuk eh, tampilan dari metode yang kita gunakan tampilkan info itu. Jadi di sini sudah tercetak untuk namanya Sari dan umurnya 20. Nah, kalau kita pakai OOP di mana kita bisa membuat data mahasiswa lagi tanpa menghilangkan atau menimpa data yang sebelumnya gitu. Jadi di sini ada Nurul, umur 19. Oke, oke, lupa. Nah, di sini tampilkan. Nah, di sini sudah ada tanpa dia eh apa ya? Menimpah datanya itu. Jadi OOP itu bekerjanya seperti itu. Ini adalah hasil dari OOP yang dimana dia tidak akan menimpa data yang sebelumnya dan juga dia fleksibel gitu. Nah, gimana? Sudah jelas kan untuk penjelasannya? Jadi, sekarang kita pasti bisa membuat objek mahasiswa baru dengan data yang berbeda-beda. Ini membuat kode lebih terstruktur dan juga mudah dikenali. Saat ini sudah selesai mempelajari tentang perbedaan antara pemrograman prosedural dan OOP. Dengan OOP, kita bisa mengorganisasikan kode lebih baik menggunakan konsep kelas dan objeknya. Ini membantu kita membuat program yang lebih modular, reusable, dan mudah dikembangkan juga. Untuk kesimpulan kita kali ini adalah, jadi yang pertama, OOP itu lebih terstruktur dan modular. Terus juga dia itu menggunakan kelas dan objek, mudah digunakan. Jadi mudah dipelihara juga nih kodenya. Manfaat OOP itu sendiri, dia terstruktur, kodenya itu lebih rapi, juga modular, kodenya itu lebih modular aja gitu kan. Mudah dipelihara juga, kodenya mudah dipelihara. Dan kali ini aku meminta semoga untuk video yang sudah aku bikin
kalian bisa mengikuti dengan baik dan juga dapat mempelajarinya lebih lanjut. Gitu. Jika ada pertanyaan boleh komen, dan jika kalian suka dengan video ini dan membantu kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!